Saya ingin ke Bung David menjawab pertanyaan menggantung tadi. Kenapa Anda menentukan hukumannya tidak boleh bicara seumur hidup? Karena tadi Anda menggunakan Undang-Undang Dasar, tapi di Undang-Undang Dasar di pasal 28E juga disebutkan bahwa setiap orang punya kebebasan untuk berserikat, berkumpul, dan juga menyatakan pendapat, Pak David. Yang pertama saya mau menjelaskan dulu legal standing saya sebagai advokat. Di dalam beberapa putusan pengadilan, putusan Mahkamah Konstitusi, legal standing sebagai advokat itu diakui. Dan nanti saya akan buktikan juga di dalam gugatan saya. Yang kedua mengenai kerugian, ini saya analogikan ketika bendera kita dikibarkan terbalik dalam suatu event, sebagai warga negara kita akan marah, kita akan merasa dihina. Sama halnya ketika presiden sebagai lambang negara dihina, saya sebagai warga negara merasa dirugikan karena saya juga merasa terhina. Itulah kerugian imaterial. Jadi di dalam perdata kerugian itu bukan hanya material, imaterial, dan tuntutannya juga bukan hanya uang, tetapi bisa supaya hakim menghukum si tergugat itu melakukan tindakan tertentu atau melarang si tergugat itu melakukan tindakan tertentu. Saya sudah mengajukan gugatan sejak tahun 2000 terhadap kebijakan publik, gubernur, presiden, ketua DPR. Saya tidak sekali ini aja menggugat. Jadi izin Prof bahwa ini saya akan sudah saya siapkan dengan matang, tidak asal-asalan, dan siapapun presidennya, karena saya warga negara Indonesia, saya akan merasa terhina kalau seperti itu. Mengenai tuntutan itu saya maksimalkan seumur hidup dalam pengertian gini, bahwa seorang RG yang mempunyai subscriber YouTube-nya 1,6 juta, dia akan mengajarkan tanda kutip hal-hal yang tidak baik ketika kalau dia tidak dihukum, ketika dia menghina presiden. Dan coba bayangkan, itu aja yang menonton YouTube-nya. Bagaimana dengan seluruh rakyat Indonesia yang menonton? Kemungkinan ada yang meniru-niru. Dan akibatnya pun satu hari kemudian sudah adanya kekacauan di beberapa daerah, adanya demonstrasi, adanya penolakan RG menjadi pembicara. Jadi yang saya mintakan ke hakim itu sangat relevan, supaya tidak ada perpecahan di negara ini, supaya tidak ada supaya tidak ada hal-hal yang tidak menghormati negara ini, pemerintahan, dan saya rasa itu tidak melanggar undang-undang kebebasan. Karena kebebasan di kita ini juga harus dibatasi dengan tidak melanggar hak asasi orang lain. Oke, Pak David, saya ingin mendalami jawaban Anda yang pertama tadi. Bagaimana kemudian cara Anda membuktikan bahwa Anda ikut terhina dengan ucapan Rocky Gerung, padahal di sisi lain Rocky Gerung, maksud saya Presiden Jokowi sendiri merasa ini hal kecil, saya kerja saja, jadi artinya tidak mempermasalahkan itu. Nah, bagaimana cara Anda membuktikan bahwa Anda ikut terhina di situ? Ya, sebenarnya membuktikan saya terhina dengan saya menggugat ini saya sudah terhina. Ya, jadi kalau itu persoalan masing-masing. Kalau Pak Presiden merasa tidak terhina, itu haknya Pak Presiden. Tetapi ketika ada warganya yang terhina, dan ini bukan hanya saya, masyarakat Kalimantan yang demo, masyarakat lain yang demo, itu pasti dia merasa terhina. Jadi pembuktiannya biarlah hakim nanti yang menyatakan bahwa apakah saya merasa terhina apa tidak. Tetapi dengan gugatan saya ini, saya membuktikan saya sudah terhina dengan dihinanya presiden saya. Siapapun presidennya, saya nggak ikut partisan, nggak ikut partai politik. Dan saya juga bisa sampaikan, sewaktu Pak Jokowi gubernur pertama kali di Jakarta, saya gugat juga kok urusan tarif parkir. Ya, jadi ini murni karena saya sebagai warga negara, sebagai advokat, ingin menegakkan hukum karena diamanatkan oleh Undang-Undang Advokat. Oke, baik. Sekarang saya ingin ke Prof. Muzakir. Prof. Muzakir, ada kok, beliau merasa ada kok Pak David ini legal standingnya. Dan kalau dikatakan dia merasa dirugikan, ya dia merasa terhina. Seorang kepala negara dikata-katai dengan kata yang tidak pantas menurut beliau. Silakan, Prof. Muzakir. Ya, kalau kita berbicara tentang penghinaan, sesungguhnya kalau mau konstruksi yang tepat, ya tepat, saya nggak mengatakan benar, itu yang tepat itu adalah perbuatan melawan hukum itu apa perbuatan melawan hukumnya. Kalau tadi dikatakan menghina terhadap presiden, ini menghina terhadap presiden itu perbuatan melawan hukum atau tidak gitu. Kalau saya ahli pidana atau seorang pidana, saya akan jawab tak ada pasal satu pun hari ini yang melarang, yang memberi larangan terhadap perbuatan penghinaan presiden.
dikenakan sanksi pidana. Itu tidak ada gitu. Maksudnya adalah dulu ada pasal 134 yang oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan itu pasal 134 itu inkonstitusional. Artinya hari ini tidak ada pasal 134. Nah, kalau tidak ada pasal 134, dari mana mengatakan bahwa menghina presiden adalah sebagai perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian sehingga ada alasan untuk menggugat. Jadi saya kira harus jelas konteks ini. Kalau itu menghina pribadi presiden, misalnya pribadi Jokowi misalnya begitu, itu bisa siapa yang harus Jokowi sendiri sebagai pribadi. Materinya juga harus terkait dengan pribadi, bukan terkait dengan jabatannya. Jadi harus berbeda dalam konteks ini. Ya, mungkin sedikit saya komentari terkait dengan tuntutan untuk tidak boleh berbicara seumur hidup. Yang kita yang wajar-wajar saja lah menurut saya. Kalau itu kerugiannya yang bersangkutan tidak pernah dibicarain seumur hidup begitu ya sudah lah, nggak usah terlalu berlebihan di dalam menuntut materi gugatan itu. Buat saya bukan hakim memutusnya seperti apa. Gugatan yang menyampaikan bahwa tidak boleh berbicara seumur hidup di depan publik itu apa konteksnya itu? Bukankah juga Rocky Gerung itu memberi pembelajaran kepada publik yang luar biasa juga, gitu. Kalau sebagai dosen juga memberi pembelajaran publik yang luar biasa. Yang saya tangkap dalam maksudnya di situ, dia bagaimana berpikir logik dalam menegakkan negara hukum Indonesia, sekaligus memahami Undang-Undang Dasar 45 agar posisi hak hukum, hak konstitusional itu jelas dan tegas dalam sistem negara Republik Indonesia begitu. Oke, Bung David, gugatan Anda dianggap menihilkan apa yang sudah dilakukan Rocky selama ini hanya gara-gara satu kata-kata tadi dari Rocky Gerung. Tanggapan? Ya, saya juga akademisi, memang saya belum profesor, masih doktor. Ya, saya menjaga tutur kata saya. Jadi mohon maaf kalau RG dibilang akademisi, berkatanya seperti itu, saya juga merasa malu ya, akademisi seperti itu, dan mungkin Prof juga akan merasa malu. Mengenai hal-hal yang positif yang pernah disampaikan RG, Rocky Gerung, ya nggak bisa dinihilkan, tetapi harus diingat, ini ada kebebasan itu nggak boleh kebablasan. Masalahnya ya, saya maaf sekali lagi Prof, saya nggak ngajukan dari unsur pidana. Di dalam perdata itu ada yang melanggar PMH itu bukan hanya undang-undang yang tertulis, tapi norma, kesopanan, ketertiban umum, kesusilaan. Itulah yang saya tuju dan saya sudah ungkapkan di gugatan saya. Jadi kita ini harus melihat secara komprehensif. Saya nggak menafikan, menihilkan jika narasinya Rocky yang dulu-dulu itu bagus, ya. Tetapi sekali lagi, kalau memang dia mengaku akademisi, walaupun sepengetahuan saya di UI bukan akademisi atau pernah mungkin, ya nggak bisa lah dia mengatakan yang seperti itu. Bahkan di dalam statementnya dia mengatakan itu hak saya mau menghina atau tidak menghina. Itu kan udah nggak benar. Kalau itu dibiarkan, ya kebablasan, dia akan terus-menerus seperti ini. Tapi kembali saya hanya meminta ke hakim. Selanjutnya terserah hakim. Dan selama proses ini, saya yakin Rocky Gerung akan menjaga tutur katanya. Karena apa? Selama 2-3 tahun ini akan berproses perdata. Kalau dia berkata-kata yang mengulangi lagi seperti itu, ya saya tinggal bilang ke hakim, Pak Hakim ini gara-gara Pak Hakim ini nggak menghukum. Itu pembelajaran bagi kita semua. Oke, baik. Sekarang saya ingin kembali ke Prof. Muzakir. Prof. Muzakir, Rocky Gerung bukan hanya dituntut oleh Pak David ke Pengadilan PN Jakarta Selatan saja, tapi yang bersangkutan Rocky Gerung juga saat ini kasusnya tengah bergulir di Barreskrim. Masih soal yang sama, mengenai kata-katanya dalam sebuah speech. Apakah ini artinya akan ada tumpang tindih atau bagaimana nantinya, Prof. Muzakir? Kalau menurut saya tidak ya. Jadi saya malah justru apresiasi kepada Mabes Polri yang mencoba menarik seluruh gugatan itu ke ditangani oleh Mabes Polri. Ada 13 gugatan atau laporan lah kalau tidak salah pada saat itu. Menurut saya itu lebih bagus supaya ada kebijakan terkait dengan penegakan hukum yang itu menyebar di seluruh wilayah Indonesia bisa ditangani oleh lembaga tertinggi dalam proses penegakan hukum, yakni di level penyidikan, yakni Kapolri atau Kepolisian Republik Indonesia dalam hal ini adalah Mabes Polri. Satu yang saya ingin sampaikan, Mabes Polri harus istilahnya mempelajari sedalam-dalamnya apakah perbuatan Rocky Gerung itu sudah memenuhi kualifikasi sebagai tindak pidana penghinaan. Kalau itu memenuhi kualifikasi tindak pidana, harus dicatat bahwa pasal penghinaan presiden sudah dicabut. Ya, itu satu. Sehingga kalau itu benar menghina presiden,
pasalnya sudah dicabut, maka keputusannya adalah 13 laporan itu adalah ditolak gitu. Jadi kalau misalnya itu dilakukan, berarti kepolisian telah menegakkan hukum dan konstitusi, putusan konstitusi ditegakkan, hukum ditegakkan. Sehingga dalam konteks ini ya, kalau andai kata ada ucapan kata-kata yang terlalu tinggi nadanya, mungkin nggak cocok dalam situasi sekarang ya, itu namanya bergeser, bukan ruang hukum tapi ruang etika. Ya. Saya ulangi lagi, ruang etika publik dalam konteks berbicara gitu ya. Itu konsekuensinya apa ya? Konsekuensinya pribadinya masing-masing. Orang yang mengucapkan itu, tapi tidak harus karena wadah hukumnya tidak ada, ya nggak usahlah diperpanjang seperti itu. Cukup aja itu ya. Nanti sanksi moral, sanksi etik itu atau sanksi sosial itu urusan dari masyarakat ya terhadap Rocky Gerung karena dengan ucapan itu. Kalau misalnya dia presiden juga mengatakan oh tidak apa-apa, ya sudah atau itu yang konteks yang menjabat sebagai pribadi menjabat presiden nggak apa-apa, ya sudah presiden sudah mencoba untuk menerima hal itu dalam satu konteks hidup bernegara gitu ya. Saya kira itu pembelajaran yang positif juga. Tapi kalau samping-samping yang lain itu melakukan tindakan pelaporan, presiden sudah ngomong begitu ya, tinggal nanti presiden menjelaskan saja, tidak usah menggugat agar supaya kita itu hidup rukun dan damai. Kalau ada kayak begitu dia sudah minta maaf misalnya karena ucapan yang kritik itu kan sesungguhnya nadanya itu disesuaikan dengan objeknya gitu ya. Kalau objeknya itu ditingkatkan sama gitu, di mana-mana sama. Kalau emosi juga partnernya itu seperti apa dan objek yang dilakukan itu kira-kira derajat kepentingan negara sampai di mana. Jadi ucapan itu konsekuensi dari seperti itu atau istilah bahasanya pilihan diksi itu disesuaikan dengan objeknya lah gitu, konteksnya gitu. Baik, ini juga jadi semacam ujian bagi polisian dan juga nanti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk kemudian proses gugatan dan juga laporan yang sudah masuk terhadap Rocky Gerung. Terima kasih Prof. Muzakir, terima kasih juga Pak David Tobing sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Selamat petang. Selamat sore Prof. Selamat petang, terima kasih.